menyukai ibunya, Rasulullah menyukai putri-putrinya, Rasulullah sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat istrinya, Rasulullah sangat menyukai dan menyenangi untuk memuliakan para istri-istri di antara Rasulullah. Dari mulai ibu kandungnya, ibu susunya, sampai ibu yang membesarkannya pun Rasulullah hormati dan Rasulullah sukai. Ini salah satu yang menjadikan dasar betapa kita semua mendapati contoh untuk memuliakan perempuan, baik putri kita maupun istri ataupun ibu kita, karena salah satu kesukaan Rasulullah adalah mencintai atau memuliakan istri, perempuan maksudnya. Waju'ilat, dan dijadikan qurratu aini, yang menjadikan penghibur hatiku, yang menjadikan penggembira hatiku, fis sholati, di dalam salat. Ya, Rasul menjadikan salat itu sebagai penenang hati. Rasul sangat menyukai salat karena di dalam salat itu ada penenang hati. Artinya dari sekian banyak urusan dunia yang disukai Rasulullah, semuanya mengarah kepada kesukaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sukanya Rasulullah adalah mencari ketenangan di dalam salat. Wa hadhil hisalu, dan adapun ini perkara allati waqa'at, yang telah terjadi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat, bukanlah minad dunya, urusan dunia, fi syai'in, di dalam sesuatu, li anna kullama kana lillahi ta'ala, karena setiap apa yang dilakukan Rasulullah, semua motivasi dan dasar awalnya adalah lillahi ta'ala. Rasul menyukai minyak wewangian karena Allah Ta'ala. Rasulullah memuliakan dan mencintai perempuan karena Allah Ta'ala. Dan Rasulullah menjadikan sholat sebagai penenang hatinya karena motivasi pertama adalah Allah Ta'ala. Laisa minad dunya, bukan karena urusan dunia. Kita juga suka sholat hajat kalau lagi butuh. Kita juga sholat duha kalau lagi mau rezeki gitu. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan sholat itu menjadi penenang hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labudda minhu minal quti, bukanlah pikiran Rasulullah dalam mencintai tiga hal tadi untuk makanan, wal maskani, dan bukan untuk tempat tinggal, wal malbusi, dan bukan untuk pakaian, bukan untuk sandang, bukan untuk kebutuhan pangan atau papan. Semuanya ini didasarkan karena lillahi ta'ala. Kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyidi, sebagaimana sabda Syekh Ar-Rasyidi fil Majlisir Rasiqati, di dalam kitab Majalis Ar-Rasiqah. Wa kana ma'ahu, dan serta Rasulullah di situ ada sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, para sahabatnya. Tadi kita gambarkan Rasulullah bercerita sendiri dulu. Aku mencintai tiga hal dari dunia kalian. Pertama, aku mencintai wewangian. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga adalah aku mencintai sholat untuk kujadikan sebagai penenang hati dan pelunak jiwa. Lalu kemudian di samping Rasulullah ada yang duduk paling dekat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar. Oke ya Rasulullah, saya juga ikut. Kalau begitu, wahubbiba ilayya minad dunya, dan disukai olehku minad dunya, dari urusan dunia, ay mimma kana bainas samawati wal ard, yakni di antara langit dan bumi pengisinya, salasun. Aku menyukai tiga hal dalam hidup ini. Pertama, an-nadru ila wajhi Rasulillah. Aku sangat menyukai memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wajah Kanjeng Nabi. Lalu yang kedua, yang kusukai, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku dalam rangka tegak siarnya agama Rasulullah. Contoh, Abu Bakar pertama yang mengeluarkan harta untuk menebus Bilal. Saat Bilal menjadi tawanan Sumayyah, lalu kemudian Sumayyah ingin membunuh Bilal apabila berada dalam keadaan Islam,
siapapun yang mau menyelamatkan Bilal silakan, tapi harus dengan bayaran yang mahal. Dan Abu Bakarlah yang menebus Bilal saat itu. Aku menyukai hartaku habis untuk tegaknya agama Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulullah. Dan aku menyukai anak putriku di bawah bimbingan, di bawah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan nikahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakar. Faqala Umar, lalu kemudian setelah Abu Bakar beres berkata di sebelahnya. Siapa yang berkata? Umar radhiyallahu anhu. Shadaqta ya Abu Bakar. Benar engkau wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan disukai olehku dari seluruh urusan dunia itu 3. Ada 3 hal yang sama-sama aku sukai. Apa saja itu? Al-amru bil ma'rufi. Yang pertama, aku menyukai amar ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkari. Dan aku menyukai untuk nahi munkar. Jadi aku sangat suka memerintah kepada kebaikan, melarang untuk melakukan segala keburukan. Wasaubul halaku, dan aku menyukai pakaian yang rombeng, pakaian yang tetamalan, pakaian rusak. Dikatakan kata sebagian bipat kata ini, al-halaku dibaca dengan 2 patah. Ail bali, yakni baju yang rusak. Ruwiya, diriwayatkan oleh ahli sejarah, annahu, sesungguhnya Umar, karena fil jubbatihi, di dalam baju jubahnya Umar, arba'a asrata ruk'atan, ada 14 tambalan. Jadi jubahnya Umar itu yang sedemikian gagah pada seorang khalifah itu ada 14 tambalan. Karena beliau menyukai, biar fasilitas yang lain, maksudnya untuk mensejahterakan para sahabat yang lain sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya cukup mengenakan baju walaupun dengan taulan, dan itu sangat disukai oleh Umar, asal yang lain suka. Faqala Utsman, lalu kemudian Utsman pun berkata, "Shadaqta ya Umar, benar wahai Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Aku pun dicintai olehku dari urusan dunia ini ada 3. Pertama, isba'ul ji'ani. Kata Utsman, aku sangat suka mengenyangkan orang-orang yang lapar. Wa kiswatul uryani. Lalu aku kemudian menyukai memberikan pakaian kepada orang yang sedang telanjang, bukan telanjang ya, sedang tidak punya, sedang kedinginan. Memberikan tutup aurat bagi yang sedang mendapatkan aib bagiannya. Secara majaz menutup aurat orang yang sedang dibicarakan, yang sedang dibuka aib. Kalau secara hakiki memberikan pakaian kepada yang sedang telanjang, tapi secara majazinya menutup aurat, menutup aib orang ketika itu sedang terbuka. Apabila orang dengar sedang menggunjing, maka dia menutup kalimah-kalimah supaya orang tidak membukakan aib yang lain. Itu salah satu maksudnya. Yang ketiga, kesukaan sedang Utsman adalah watilawatul Quran. Maka para sahabat yang lain mempercayakan pada saat ditulisnya Quran dengan rasam Qurani, karena salah satu hobinya Sayyidina Utsman adalah membaca Quran. Ruwiya, diriwayatkan anahu, sesungguhnya Utsman khatamal Qur'ana, beliau menghatamkan Al-Quran fir rakaataini, di dalam 2 rakaat, fil laili, di suatu malam. Jadi pernah satu malam salat 2 rakaat Umar itu khatam Al-Quran, saking hobinya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, dan Ali pun berkata, ini khalifah yang keempat, sahabat yang keempat, Shadaqta ya Utsman, benar Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dicintai olehku minad dunya, dari urusan dunia, salasun ada 3. Pertama, al khidmatu lid dhaifi, aku menyukai cara aku melayani kepada orang-orang yang sedang tertindas. Aku sangat menyukai dalam hidup ini melayani, membantu orang-orang yang sedang lemah, yang sedang dilemahkan, orang yang sedang ditindas, orang yang sedang ditekan, menemani orang-orang yang sedang dalam keadaan kalut dan salut, itu senali sukanya. Yang kedua, wasaumu fi saifi,
Dan aku senang melaksanakan puasa fisaifi dalam keadaan kering, dalam keadaan panas. Kering yang mencekik leher. Saif itu apa? Ya? Iya. Saking panasnya itu saif bukan saif. Jadi saking panasnya itu dalam Quran surah li'ilafi qur'anilafi ratasyawas saif paling itu saif maksudnya kepada musim. Jadi musim yang sangat terik sampai orang itu haus, sampai lapar, kemarau. Nah, aku menyukai puasa dalam kondisi kemarau. Orang sedang terik, sedang haus-hausnya, aku suka melaksanakan puasa. Karena di situ ada pahala yang luar biasa. Kalau orang berpuasa dengan musimnya, orang-orang pada puasa, itu sih biasa. Tapi kalau saat orang lain sedang tidak puasa, bahkan sedang dalam kondisi haus, dia puasa, itu yang memiliki nilai istimewa. Maka Sayyidina Ali menyukai itu. Lalu kemudian, fi waktu syiddatil hurri, yakni beliau menyukai puasa ketika dalam kondisi yang sangat panas. Wadarbu, dan aku senang memukul lil adai kepada musuh-musuh Allah, musuh agama, bisayfi dengan pedang. Jadi kesukaan Ali itu 3. Pertama, melayani orang-orang yang lemah, kemudian berpuasa ketika terik matahari, dan yang ketiga, memukulkan pedangnya kepada musuh Allah dalam kondisi perang. Fabainahum, maka ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian mengucapkan salam, waqala, dan Jibril pun berkata, arsalani, telah mengutus padaku Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci, lamma sami'a, ketika kami mendengar, ketika Allah mendengar maqalatakum terhadap obrolan kalian, wa maroka, dan memerintahkan padamu ya Rasulullah, antas alani, untuk bertanya kamu padaku. Jadi katanya tiba-tiba datang, barusan Allah menyukai obrolan ini dan aku diutus karena ini sedang ngobrol tentang 3 hal yang disukai, maka Allah memerintahkan pada Muhammad untuk bertanya pada siapa? Amma uhibbu in kuntum ahli dunya. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bertanya padaku apa yang aku sukai bila aku menjadi penduduk bumi. Sekiranya aku menjadi penduduk bumi, coba tanyakan oleh Muhammad, apa yang kau sukai? Maka Rasul pun berkata, ma tuhibbu ya Jibril, apa yang kau sukai? In kunta min ahli dunya, kalau engkau seandainya menjadi ahli dunia. Faqala, maka Jibril berkata, irsyadud dhalin, aku menyukai memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Mere lampu kanu paekeun gitu, mere itu kanu leureun, mere dahar kanu lapareun, memberikan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Aku senang mendekati orang-orang tersesat. Untuk apa? Untuk aku akan berikan petunjuk. Itu yang kusukai. Yang kedua, wa mu'nasul ghurabaul qanitin, aku senang beramah tamah, berbincang-bincang dengan orang-orang yang terasing, tapi dia taat pada Allah. Kan ada orang yang dalam kondisi taat malah diasingkan, orang yang dalam kondisi baik malah diasingkan. Nah, itu kesukaan Jibril, untuk duduk bersama orang itu yang terasing tapi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kemudian yang ketiga, kesukaan Jibril katanya, wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin, dan aku menyukai untuk memberikan pertolongan kepada keluarga yang dalam keadaan melarat. Bila aku menjadi penduduk bumi, aku menyukai 3 hal, wahai Muhammad. Pertama, aku senang kok duduk bersama orang-orang yang terasing, walaupun dia dijauhi dari orang-orang lain, mungkin karena difitnah, karena dituduh, saking dituduhnya kena fitnah, dia diasingkan gitu. Pada saat dia diasingkan, dia taat pada Allah. Nah, di saat itulah Jibril akan dekat dan akan selalu membisikkan sesuatu hal yang baik. Gitu. Yang kedua, yang disukai oleh Jibril adalah ketika seseorang berada dalam kondisi
sesat, dia tersesat. Tapi dia ingin dapat petunjuk. Nah, disitulah Jibril akan datang. Maka tidak masalah seseorang melaksanakan kesalahan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana dia cara untuk balik. Karena yang akan menghukum dia pun nanti di akhirat bukan dosanya, tapi setelah dosa dia tidak kembali, dia tidak minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah dosa itu sudah jadi urusan. Makanya kata Jibril, aku menyukai orang-orang yang tersesat, lalu kemudian setelah itu mereka merasa dan butuh, dan disitulah aku akan datang. Jadi orang yang hendak berusaha untuk baik dari kurang baik, insya Allah nanti akan ada Jibril yang mendekati, Jibril yang memberikan petunjuknya kepada seseorang yang telah berusaha untuk kembali menjalani kehidupan yang baik. Yang ketiga, wa mu'awatu ahlil iyalil musyirin. Jibril sangat menyukai untuk memberikan pertolongan kepada keluarga yang baik tapi dalam keadaan melarat, tenang, mau diberi makan, mau diberi petunjuk. Tidak ada yang meninggal gara-gara sholat, tidak ada yang meninggal gara-gara taat misalkan. Semuanya dijaga. Kenapa? Karena Jibril itu menyukai membantu orang, menolong orang atau keluarga yang dalam keadaan susah. Wa qala Jibril alaihissalam, yuhibbur rabbul izzati. Ini yang akan kita bahas. Yang menjadi poin ini, sampai Allah pun berkata, Allah menyukai abidahu dari hamba-hambanya salasun 3 hal. Pertama, badul istita'ati, orang yang suka mengerahkan segenap kemampuannya dalam rangka apa? Dalam rangka berbakti, dalam rangka mengabdi, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikerahkan hartanya, dikerahkan kekuatannya, dikerahkan tenaganya fi taatillahi taala, dalam rangka taat kepada Allah. Wal bukau indan nadamah, dan Allah menyukai kepada hamba yang suka menangis ketika merasa bersalah dan merasa dosa. Tangisan akan taubat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tangisan karena diudak-udak debt collector misalkan, karena dikejar-kejar masalah. Kenapa? Karena itu salah satu yang disukai Allah. Yang ketiga, wasabru indal faqati, Allah menyukai kepada orang yang sabar dalam keadaan yang banget hajat, dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh, dia tetap sabar, dia tetap optimal usaha, dia tetap optimal tanpa protes, dia tetap jalani proses. Inilah yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi ada 6 sukanya Rasulullah, sukanya Abu Bakar, sukanya Umar, sukanya Utsman, sukanya Ali, sukanya Jibril, dan kesukaan Allah Subhanahu. Ternyata ada 7 poin yang kita bagikan dalam 3 kesukaan ini. Mudah-mudahan kita bisa mencatat dan mencontohnya, serta bisa mencatat sebagai amal dan bekal kita untuk dijadikan sebagai contoh, sebagai pemicu. Oh, kalau Allah menyukai ini, jadikan kita jadi orang seperti itu. Kalau Rasulullah menyukai ini, mari kita sama-sama contoh. Kalau Sayyidina Abu Bakar menyukai ini, mari kita jadikan sebagai uswah, sebagai figur untuk kita ikuti. Karena orang yang akan selamat, yakni orang senantiasa taat kepada Al-Quran dan mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar dari Allah, kalau kurang baik tata cara penyampaian, karena belibetnya pembahasan saya atau kurangnya penyampaian saya, salah murni dari kebodohan saya. Khud masofa wada makadat, senantiasa ambil yang baik, sampaikan yang buruknya. Kemudian wadumtum fil khair, semoga antum semua dan kita semua selalu berada dalam kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.